Memang idealis boleh. Tapi kalau capek sendiri untuk apa? Balik lagi di konten bersama gue Coki Pardede dan juga ada Kania di Geolife tentunya. Boleh nggak? Ini udah episode kesekian. Kita beberapa episode belakangan ini sudah banyak sekali bahas beberapa pertanyaan juga. Ya. Dan pertanyaannya langsung dari apa sih Penonton ya, audiens lah. Audiensnya Ya. Geolife namanya apa? Gue gak kasih nama gitu, Cok. Memang tidak usah. Jangan dikasih nama, nanti jadi alay. Geolifers. Oh, Geolifers. Enggak. Aduh. Lebih baik jangan deh. Enggak ya. Ya kan biasa gitu orang-orang ngasih nama. Tapi gue ngasih nama. Dan tentunya di konten Boleh Nggak ini kita akan mencoba memberikan perspektif lain dari apa ya bilangnya, dari hal-hal yang mungkin selama ini udah ada di masyarakat, selama ini sudah terbentuk opininya. Mungkin kita akan kasih perspektif lain kali ya. Ya. Tidak harus setuju. Bahkan kita lebih suka kalau Anda tidak setuju supaya ada diskusi yang terjadi. Iya. Betul. Kalau iya doang mungkin datar banget ya, flat Betul. banget. Apa bedanya dengan di jam sekolah pada saat guru nanya. Tapi gue penasaran kan ya. Ini sedikit out of topic. Lu kalau di sekolah guru bilang ada pertanyaan, lu nanya nggak? Gue termasuk yang jarang banget sih nanya. Karena mengerti. Atau karena lu ragu gurunya bisa menjawab pertanyaan lu? Duh, serem juga nih kalau gue jawab ini ya. Ada dua faktor sih, Cok. Ada dua faktor. Pertama, faktor dari gurunya ya ada lah ya. Guru yang gue juga udah menilai lah level kompetensinya seberapa. Jadi ya gue juga nggak akan berekspektasi lebih. Daripada menciptakan masalah baru. Ya, tapi yang kedua juga ada faktor kedua sih sebenarnya dari faktor di kelas kan ada banyak orang ya, bukan cuma gue doang. Baik. Jadi kalau gue lebih memikirkannya kayak apakah semua orang ini emang pengen ibaratnya menginvestasikan waktunya sebanyak itu buat sekolah, atau mereka sebenarnya kan kayak gue nggak ada kepentingan nih lama-lama sekolah gitu misalnya kan. Jadi gue ngerasa kayak gue bisa ngerugiin mereka gitu loh kalau gue memperpanjang waktu dengan di luar nanya-nanya. dugaan lo cukup punya cukup bertenggang rasa ya dengan orang-orang yang ada di kelas lo ya. Gue sangat-sangat sih I think ya. Gue dibesarkan dengan nilai-nilai yang justru sangat-sangat memikirkan, sangat-sangat concern dengan apakah gue mengganggu hak orang lain atau enggak. Oh, really? Iya. Apakah gue mengganggu ya kebebasan orang lain. Well, basically itu nilai-nilai gue kan, dimana gue menghormati banget yang namanya kebebasan orang, hak orang. Makanya buat teman-teman pada saat guru lagi bertanya gitu, ada yang ingin bertanya dan Anda bertanya, pasti Anda disebelin. Karena nggak semua orang. Karena tidak semua orang. Bahkan ada image-image yang muncul ke kita seolah-olah ini mau cari muka nih gitu. Yang lain-lain gitu. Iya. Sudah ada yang namanya googling saja sendiri. Dan kalau buat gue secara pribadi sih kan ya, biasanya kalau guru bertanya, tidak semua guru ya, tapi kadang guru kalau bertanya, ada yang mau bertanya itu retoris sih sebenarnya. Kadang-kadang gitu ya. Itu semacam SOP aja. Malah kalau muridnya nanya, gurunya bingung, loh kan sistemnya tidak begini. Jadi kayak harus dikasih sesi bertanya gitu ya. Kayak itu menjadi kewajiban gitu ya. Iya, kayaknya. Tapi itu hanya perasaan saya. Langsung aja kita masuk ke pertanyaan episode kali ini. Ini dari Ferlian Delon. Dia bertanya, apakah kolom agama di KTP ada gunanya? Menarik. Jadi kalau KTP ini kan artinya kartu tanda penduduk. Ya. Di situ ada banyak yang harus kita isi, tentunya nama kita, ada nomor KTP-nya sendiri, ada alamat, ada golongan darah, ada kalau nggak salah ya, bla bla bla, dan agama. Ini cukup menjadi perdebatan di antara netizen, di antara masyarakat kita sendiri. Tapi kalau dari kacamata lo kan ya, ada nggak fungsinya? Nah, sebenarnya agama dalam kolom KTP. Kita mesti ngelihat si KTP ini tuh sebagai bagian dari keseluruhan sistem hukum di Indonesia ya. Di mana memang ada banyak peraturan yang terkait dengan agama gitu loh. Misalnya salah satunya dalam konteks hukum perkawinan gitu kan. Baik. Kita tahu bahwa perkawinan yang sah itu dia harus ada nih sah secara agama gitu. Nah, seenggaknya sejauh ini mungkin nanti bakal ada perubahan tuh nggak tahu. Tapi untuk sekarang ini kita tahu bahwa untuk pengesahan perkawinan itu butuh legalisasi dari sisi agama gitu kan. Jadi pengesahan dari sisi agama. Nah, untuk keperluan-keperluan kayak gini, pembuktian legal itu harus dengan dokumen legal. Baik. Gitu. Makanya orang sering bilang kayak misalnya
lo daripada nikah beda agama, lo ganti KTP aja lebih gampang gitu kan. Iya. Karena yang namanya agama secara hukum itu dilihatnya dari dokumen legal, yaitu si KTP ini. Baik. Nah, itu kenapa diperlukan adanya identitas agama ini. Betul. Cuman kan kemudian hal-hal ini sama-sama dikritik gitu loh. Maksudnya ya kenapa harus ada aturan di mana perkawinan harus disahkan secara agama gitu kan. Baik. Sementara nggak semua agama yang ada di dunia ini juga ada secara legal. Maksudnya keterwakilannya gitu kan di negara ini. Jadi kita terbatasi oleh misalnya 5 agama gitu kan yang sekarang dikenal, atau 6 mungkin kalau ditambahkan sama Konghucu ya kayaknya. Nah, dengan konsep seperti ini kan banyak dong orang yang mungkin kepercayaannya atau agamanya itu nggak ada secara, tidak terwakilkan. Iya, secara legal. Ya. Nah, dengan kondisi kayak gini, ketika ada hukum yang basisnya itu harus lewat suatu agama gitu kan, ya jadinya mungkin ada warga negara yang haknya jadi nggak bisa terpenuhi dong. Karena tidak terwakili dari 6 tersebut ya. Iya, dia nggak ada secara legal, nggak ada lembaganya gitu. Nah, kayak gitu. Jadi emang sebenarnya secara berbarengan keduanya ini sebenarnya sama-sama dikritik. Baik itu si kolom agamanya maupun hukum-hukum lain yang berbasis agama tadi gitu. Baik. Jadi kalau yang soal kolom KTP kan sekarang udah mulai tuh akhirnya kayak dikasih jadinya selain agama bisa ada kepercayaan gitu kan. Betul. Nah terus juga gue dengar sebenarnya udah ada beberapa nggak tahu ya daerah atau mungkin kota atau kabupaten atau apa yang udah membolehkan juga setahu gue KTP itu nggak ada kolom agamanya, jadi bisa strip aja gitu. Betul. Jadi lagi-lagi pilihannya kembali kepada diri kita ya. Buat Anda yang mungkin fine-fine aja dengan apapun nama yang tertulis di kolom agama, mungkin bisa menganggap itu sebagai koin untuk menjalankan sistem aja, formalitas aja udah. Dan secari kertas kan tidak merepresentasikan apa yang kita percayai gitu. Ya. Mau ditulis Anda, let's say penyembah matahari juga. Ya udah gitu. Iya, terserah. Itu tidak merepresentasikan Anda secari kertas, itu tidak merepresentasikan diri kita gitu. Iya. Dan sebenarnya sih mungkin dilihat dari sisi legalitasnya aja, bahwa memang sebenarnya ini pun dikritik sebenarnya kan, tapi sebenarnya memang ada sistem yang memasukkan religion ke dalam pengesahan tertentu, sehingga kartu tanda penduduk ini juga harus ada religionnya supaya bisa masuk. Yang walaupun ini sebenarnya menciptakan masalah baru, ya tapi nggak apa-apa, anggap aja ini legal. Kalau kita mau main-mainan tapi harus ada insert koin, anggap aja itu koinnya aja udah. Nah terus kemudian kan di Indonesia ini juga terkena dampak tuh di urusan pekerjaan juga kali ya, urusan agama ini. Jadi pasti ada tuh kayak misalnya persyaratan untuk ngelamar kerja, mungkin ada salah satunya tuh ya harus diketahui nih agama apa gitu. Itu mungkin aja sih terjadi. Terutama juga karena sistem THR gitu juga menempel pada keagamaan. Jadi kalau misalnya nggak ada agamanya mungkin kayak jadi nggak ada THR-nya ya. Jadi mendingan ada dong berarti. Karena sejauh yang kita tahu kan hari kelahiran Thomas Alva Edison, orang agnostik tidak dikasih THR juga. Hari kelahiran ilmuwan atau penemuan-penemuan kan tidak ada THR ke orang-orang yang agnostik. Ya udah, anggap aja itu sebuah sistem yang harus kita ikutin. Karena memang dari awal kan itu tidak pernah bisa mendefinisikan siapa kita. Jadiin aja itu untuk kita supaya bisa ikut ke sistem gitu. Iya, sebenarnya emang mesti dipahami juga bahwa yang namanya dokumen-dokumen legal kayak gitu biasanya emang fungsinya emang fungsi legal gitu. Bukan fungsi misalnya menilai orang, orangnya bener atau enggak gini-gini. Enggak gitu. Emang itu cuman ya sebagai dokumen legal itu untuk proses legal gitu. Untuk menunjukkan ya tadi data-data itu terverifikasi lah gitu. Memang idealis boleh. Tapi kalau capek sendiri untuk apa? Untuk apa? Ya tapi nggak apa-apa kalau masih punya energinya untuk ngurus-ngurusin seperti itu, balik lagi ke diri masing-masing. Dan itulah tadi jawaban yang menurut gue jelas lah. Jawaban jelas, jawaban yang simple. Bisa dilihat bahwa common sense itu sebenarnya memudahkan. Bener nggak? Memudahkan hidup ya? Memudahkan hidup. Maksud gue kita tidak terikat akan simbol-simbol whatever atau tidak merasa ya common sense aja udah. Jadi buat teman-teman mungkin yang punya kepercayaan tertentu atau mungkin kepercayaan tertentunya tidak terwakilkan oleh pilihan yang ada di negara ini, ya nggak apa-apa, diikutin aja untuk alasan legal. Udah, hanya seperti itu aja. Karena kan balik lagi seperti yang gue bilang, secari kertas itu tidak merepresentasikan siapa kita. Baik, kalau begitu terima kasih banyak udah nonton konten Boleh Nggak. Buat teman-teman mungkin yang ada pertanyaan yang mungkin lebih
lebih nyeleneh lagi mungkin, Iya. atau pertanyaan yang lebih tajam lagi mungkin, langsung aja komen. Yes. Kalau bisa pertanyaannya yang bermain-main yang senam-senam logika mungkin kita lebih encourage ya. Lebih menarik ya. Lebih menarik, yang agak nyeleneh, yang agak nyentil, tanyain aja, nanti kita akan pilih tentunya, kita akan jawab, dan sampai ketemu lagi di konten Boleh Nggak selanjutnya. Sampai ketemu.